Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa rasulikal mujtaba nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Dan ini khusus pada pembahasan kitab janaiz atau pengurusan jenazah. Jadi para ulama dahulu ketika membuat judul atau nama kitab itu enggak sembarangan ya. Mereka buat dengan nama yang baik. Seperti kitab ini Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Jadi akhirannya itu sama ya. Ada kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin. Ya, jadi in Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, Tuhfatul Ahwadhi Syarah Jami' At-Tirmidzi. Namanya bagus-bagus. Jadi cuma buat nama kitab saja enggak sembarangan, apalagi isinya. Isinya jelas tidak sembarangan. Apalagi isinya ada tulisan untuk kalangan sendiri, enggak mungkin. Jadi kata para ulama salaf dahulu, salah satu ciri firqah yang menyimpang itu biasanya kalau buat tulisan, buat apa itu untuk kalangan sendiri. Jadi mereka berbeda kajian umum dengan kajian khusus. Karena ada perkara-perkara yang disembunyikan. Nanti kalau ngadepi orang umum, ya ngomongnya beda lagi. Kalau di kalangan khususnya, ya bebas. Sesuai dengan apa yang dipahami oleh kelompoknya atau oleh firqahnya. Kita lanjutkan pada pembahasan wa yusannu ba'dal faraghi min dafnihi umurun. Dan disunahkan setelah selesai dari mengkuburkan jenazah beberapa perkara. Dan kita masuk pada perkara yang keempat, yaitu ayyaqifa 'alal qabri yad'u lahu bitatsbit wa yastaghfiru lahu wa ya'murul hadirina bidzalika. Jadi diam sejenak setelah selesai dari menguburkan jenazah untuk mendoakan mayit tersebut agar mendapatkan ketetapan atau diberi kekuatan ketika dia nanti akan menghadapi fitnah kubur atau pertanyaan kubur, dan memintakan ampun untuknya, dan juga memerintahkan orang-orang yang hadir di situ untuk
mendoakan agar mayit tersebut mendapatkan ketetapan, kekuatan, dan juga memintakan ampun kepada mayit tersebut. Li hadithi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyiti. Jadi ini berarti kebiasaan beliau Rasulullah, karena ada lafaz kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza. Jadi beliau apabila, berarti kan ini menjadi sesuatu yang dibiasakan oleh beliau atau menjadi rutinitas beliau. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya apabila telah selesai menguburkan mayit, waqafa alaihi, maka beliau berhenti sejenak. Jadi nggak langsung pulang, tapi beliau berdiri atau berhenti sejenak di situ. Kemudian beliau bersabda, faqala istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun kalian untuk saudara kalian, wasalu lahu tatsbita, dan mintakanlah untuknya kekuatan atau keteguhan, fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Mintakanlah ampun kepada saudara kalian dan mintakanlah untuknya keteguhan, karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi yang disunahkan setelah selesai dari menguburkan jenazah adalah berdiam sejenak di situ, kemudian mendoakan mayit tersebut agar diberi kekuatan, keteguhan dalam menghadapi pertanyaan malaikat, dan memintakan ampun untuknya. Ada seorang Habib cerita, ya biasa namanya Habib, ya kadang cerita-ceritanya kayak gitulah, dan itu sukses ya. Cerita-cerita khurafat seperti itu sukses. Sukses apa? Sukses mempengaruhi pengikutnya. Jadi mereka ini intinya ceritanya di situ adalah kamu itu mau maksiat, mau durhaka kepada Allah, kalau kalian cinta sama Habib, selamat. Ya, intinya di situ. Jadi saya lihat langsung video dan seorang Habib itu cerita. Padahal Rasulullah saja seperti ini ya. Rasulullah saja memerintahkan dan mendoakan langsung, dan memerintahkan para sahabat untuk mendoakan mayit tersebut karena dia sedang ditanya ini. Ya, mintakanlah keteguhan untuknya dan mintalah ampunan untuknya. Ini dia cerita, ada seorang pedagang ya, dia sebut namanya Maman gitu. Maman ini dagang nggak laku-laku, Pak. Jadi sepi dagangannya. Tiap hari sepi dagangannya. Kalau sepi seperti itu, dia pasti, ya kalau bahasa kita sekarang ya WA lah, WA sama Habib, WA sama Habibnya tersebut. Bib, ini dagangan saya sepi, gimana? Habibnya ngomong apa? Udahlah kamu bungkus, bawa ke rumah saya, kasihkan saya semuanya, nggak usah jualan. Jadi nggak dibeli, tapi dikasihkan. Jadi nggak usah mikir sepi, pokoknya kamu bungkus semuanya, tutup lapaknya, kasihkan ke saya. Tiap hari kayak gitu. Kalau sedang sepi, ya, tiap hari kayak gitu. Sepi, sambat sama Habibnya, suruh bungkus, kasihkan ke Habibnya itu. Ya, jangan kamu hitung-hitung berapa, pokoknya kasihkan semua. Ya, tiap hari dapat hadiah. Ya. Nggak jadi dagang, malah suruh ngasihkan ke Habib tersebut.
Suatu saat setelah waktu tersebut berlalu, Maman ini meninggal dunia. Maman ini meninggal dunia. Kemudian ada murid dari Habib tersebut yang menyampaikan, "Bib, ini Maman meninggal dunia nih hari ini." Lalu Habib tersebut mengatakan, "Bilang ke keluarganya atau yang mengurus jenazahnya, silahkan dimandikan, dikafani, tapi mukanya jangan ditutup dahulu. Mukanya jangan ditutup, biarkan terbuka sampai saya datang ke sana." Setelah itu Habibnya datang ke sana. Lalu Habib tersebut buat satu tulisan di kertas. Tulisan tersebut ditaruh di bagian belakang, di tengkuk Maman tersebut, mayitnya Maman tersebut. Taruh di belakang sini. Terus Habibnya ngomong sama Maman yang sudah meninggal tadi, "Man, nanti kalau kamu ditanya sama malaikat mungkar nakir, jangan kamu jawab. Kamu kasih tuh kertas yang aneh tulis untuk ente gitu. Nanti kamu selamat. Nggak usah dijawab pertanyaannya malaikat mungkar nakir, nggak usah jawab. Kasih aja kertas itu, selesai masalah." Padahal Habib tersebut cerita sendiri bahwa Maman ini ahli maksiat, ibadahnya amburadul dah. Ya. Tapi itu tadi intinya yang dia ceritakan, kamu mau kayak apa, mau maksiat kayak apa, mau nggak sholat kayak nggak puasa kayak banyak masalah dengan keluarga kayak utang ngemplang kayak apa, pokoknya kalau kamu cinta sama Habib selamat kamu. Itu intinya di situ. Nah, subhanallah ya, padahal Rasulullah saja seperti ini. Dan yang meninggal di zaman beliau itu para sahabat Nabi, nggak sembarangan, bukan orang-orang biasa, tapi mereka orang-orang yang sudah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja tetap ya, memintakan ampun kepada Allah agar diberi keteguhan dan memerintahkan para sahabat untuk melakukan yang demikian. Nah, kok ini cuma kasih kertas saja, nanti kalau tanya malaikat nggak usah jawab, kasih aja kertas selesai. Ya. Tapi yang memang yang seperti itu sukses membius ya, menarik jamaah. Jadi karena memang kebanyakan orang itu inginnya yang instan, inginnya yang praktis saja, nggak usah repot-repot, ya, nggak usah kenceng-kenceng ibadah, pokoknya selamat lah. Ya, lalu mereka cari-cari cara yang seperti itu. Ya. Ada seorang ikhwah yang cerita kepada saya, tetangganya habis dari daerah di Jawa Timur itu ada pondok pesantren. Pondok pesantren itu tiap hari ramai orang datang ke sana. Apa yang dicari di sana? Itu air yang dikasih di botol itu katanya celupan. Ya, air tersebut sudah dicelup replika rambutnya Nabi Muhammad. Sudah dikatakan replika loh ya. Kalau asli gitu original loh, masya Allah. Ya, se-Indonesia datang semua mungkin. Air ini sudah dicelup replika tiruannya rambut Nabi Muhammad SAW. Satu botolnya dijual 10.000. Ya. Nanti kalau jenengan datang sama keluarga 4 orang ya 40.000. Nah, tinggal kalikan berapa itu. Ya, subhanallah, jadi nggak usah repot-repot lah, nggak usah ngaji, nggak usah kencang-kencang, nggak usah berpegang dengan syariat semampunya, nggak usah banyak ibadah. Ya. Pokoknya yang praktis-praktis saja. Yang penting selamat gitu. Makanya sholatnya nggak diperhatikan, malah kebanyakan atau cenderungnya itu meremehkan syariat. Ya. Karena sudah ada jaminan selamat itu tadi. Padahal Habibnya yang ngasih tulisan saja belum dijamin selamat. Kok bisa jamin orang selamat? Subhanallah.
Padahal dalam hadis Sahih Muslim itu Rasulullah mengatakan man bato'a bihi amaluhu falam la yusri' bihi nasabuhu. Jadi siapa yang lambat beramal, malas beramal, maka nasabnya nggak bisa mempercepatnya. Nggak ada gunanya nasab ketika orang tersebut tidak beramal, malas beramal. Sama saja. Ya, bukan berarti kalau dia nasabnya keturunannya Rasulullah atau apa terus akhirnya mempercepat dia atau dia nggak perlu beramal, nggak ada itu istilah tidak perlu beramal karena sudah ada jaminan, itu nggak ada. Satu generasi yang dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu hanya generasinya para sahabat Nabi. Itu pun mereka masih seperti itu. Maka ini loh yang dinamakan manhaj salaf itu seperti itu. Bagaimana para salaf dahulu beribadah, beramal, berakidah, bermuamalah dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan apa ya, memiliki keyakinan apa, bandingkan dengan mereka. Apa ada sih di zaman sahabat itu, sahabat yang dikasih tulisan sama Rasulullah, nanti kalau kamu ditanya malaikat nih jawab ini dengan ini, atau kasih ini tulisan, apa ada seperti itu? Enggak ada. Jaga kayak seperti itu enggak ada. Ada lagi yang Habib mengijazahkan satu sholawat tertentu, suruh hadirinya itu menirukan. Lalu Habib tersebut mengatakan, nanti kalau kamu mati, yang nganter jenazahmu itu Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad ikut nganter jenazah antum. Ini subhanallah ya. Kemudian dalam masalah ini ya ada permasalahan khilafiyah sedikit. Nanti kalau doanya dipimpin jama'i bagaimana? Doanya dipimpin oleh seseorang, kemudian yang lain mengaminkan. Wallahu alam, dalam masalah ini ada khilafiyah. Kalau fatwanya ulama-ulama Saudi itu nggak boleh, kecuali kalau ini ada orang yang berdoa terus sampingnya dengar ikut ngamini boleh. Jadi nggak sengaja secara berjamaah berdoanya. Tapi kalau ulama-ulama Mesir beda lagi. Ulama-ulama Mesir mereka mengatakan boleh saja, karena perkara doa itu adalah amrun wasi, perkara yang longgar. Perkara yang longgar dan tidak boleh mempersempitnya dengan melarang sesuatu yang itu sebenarnya permasalahan yang longgar saja. Wallahu alam. Kalau logika saya ya, hadirin itu kalau suruh berdoa bingung, doanya apa? Ya kan, coba misalnya ada yang ngomong, yang pemuka agama ngomong, ya, hadirin silahkan mintakan keteguhan untuk mayit yang sudah kita kubur ini, mintakan ampunan untuk dia. Bingung mereka, terus ngomong apa gitu, doanya piye kan gitu ya. Kalau mereka berdoa masing-masing ya silahkan, itu baik, itu bagus. Jadi misalnya hadirin ini berdoa masing-masing silahkan. Tapi kondisi seperti itu mungkin di zaman ini susah. Jadi wallahualam mungkin ya selama itu tidak dijadikan sesuatu yang paten atau yang seperti itu, insya Allah nggak masalah. Insya Allah tidak masalah. Karena kebanyakan yang hadir ketika penguburan jenazah itu malah nggak bisa mendoakan jenazah. Mereka doa untuk dirinya sendiri aja bingung. Ya. Doa itu bagaimana? Dia mendoakan dirinya sendiri untuk minta ini minta itu aja bingung. Malah kalau perlu nggak pernah berdoa.
Jadi yang dipermasalahkan oleh ulama Saudi itu jama'inya ya. Jadi secara berjamaahnya, berdoa bareng-bareng dipimpin terus yang lain mengamini, itu yang dipermasalahkan. Tapi kalau ulama Mesir enggak masalah. Karena itu perkara yang luas dan tidak perlu dipersempit. Dan masalah ini mungkin mirip dengan masalah takbir berjamaah. Mirip seperti itu. Apakah takbir berjamaah itu boleh? Ya itu ada khilafiyah. Ada khilafiyah. Jadi tidak cuma satu pendapat saja yang benar, tidak. Karena ada khilafiyah. Jadi ada ulama yang memperbolehkan, ada ulama yang tidak memperbolehkan. Nah, karena dia berpendapat nggak diperbolehkan, akhirnya bingung caranya gimana. Padahal setelah Idul Adha ya, di hari tasyrik sampai nanti asar, hari terakhir di hari tasyrik itu, setiap selesai dari sholat fardu disunahkan untuk bertakbir. Nah ini mau bareng-bareng nggak boleh. Nanti terus gimana ini? Akhirnya nggak takbir. Ya wes lah, nggak takbir aja lah. Malah selamat kan gitu ya, daripada nanti ditegur atau disalahkan, ya wis nggak takbir aja lah. Kadang seperti itu malah. Jadi bagi yang memperbolehkan silahkan, bagi yang tidak ya nggak apa-apa ya, tidak perlu menyalahkan yang lainnya. Wa yajuzul julusu 'indahu asna dafni biqasdi tadhkiril hadirina bil mauti wa ma ba'dahu. Dan boleh duduk ya di tengah-tengah prosesi penguburan jenazah tersebut dengan tujuan untuk memperingatkan orang-orang yang hadir ketika itu akan kematian dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kematian tersebut. Li haditsil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadisnya Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika penguburan jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Fantahayna ilal qabri walamma yulhad. Dan kami sampai di area pekuburan tersebut ketika sedang dibuatkan lahad. Maksudnya Rasulullah sampai di situ dan para sahabat belum selesai. Jadi masih pada proses pembuatan lahad. Fajalasa Rasulullah SAW wa jalasna haulahu. Maka duduklah Rasulullah SAW dan kami pun duduk di sekeliling atau di sekitar beliau. Jadi duduk ketika masih pada proses pembuatan lahad. Jadi belum ditimbun, belum selesai penguburan. Itu boleh saja. Wa ka'anna 'ala ru'usina tayr. Seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Ini menunjukkan tenang atau suasana yang hening. Jadi kalau orang itu di kepalanya ada seekor burung kan diem aja. Dia cukup ya tertunduk, diem ya, karena di atas kepalanya ada burung. Maksudnya biar nggak terbang. Ya, seakan-akan mereka ini di atas kepalanya ada burung, saking heningnya suasana tersebut. Ini kebalikan dengan yang di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau ngubur jenazah malah cokakaan, gujikan. Ada yang nonton BF sih kan? Ya, di kampung saya itu ada, ya Allah, saya di kuburan malah nonton video. Ya. Jadi seakan-akan mereka itu nanti enggak
nggak diperlakukan seperti yang dikubur tersebut. Padahal kita nanti semuanya akan seperti itu. Wa fi yadihi 'udun faja'ala yankutu fil ardi farafa'a ra'sahu. Dan Rasulullah SAW ketika itu sedang memegang tongkat ya, dan beliau memukul-mukulkannya di tanah. Farafa'a ra'sahu. Lalu beliau mengangkat kepala beliau, memandang ke langit ya. Faqala, dan beliau bersabda, ista'idzu billahi min adzabil qabri marataini aw salasan. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Beliau ucapkan sebanyak 2 kali atau 3 kali. Ada satu kelompok yang ketika ditanya, kalian yakin enggak adanya azab kubur? Mereka mengatakan, ya yakin, ya enggak ya enggak. Nah, ini piye ini? Yakin kalau adanya azab kubur, ya enggak yakin. Kalau enggak ada juga enggak yakin. Nah, terus gimana? Ya, intinya mereka ini tidak menetapkan adanya azab kubur. Ini logikanya ya, logikanya kalau azab kubur itu enggak ada, ngapain Rasulullah SAW itu ya memerintahkan para sahabat dalam kasus ini, belum kasus-kasus yang lain, untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Jadi kadang pemahaman seperti itu rancu. Tinggal mikir saja, kenapa sih kalau enggak ada kok Rasulullah perintahkan untuk berlindung dari azab kubur? Oh, enggak ada kok. Kan aneh seperti itu. Seperti syafaat, ada yang mengingkari adanya syafaat. Syafaat itu enggak ada. Syafaat itu adanya di dunia dengan mengikuti Al-Quran misalnya ya. Kalau itu enggak ada, ngapain Rasulullah bicara panjang lebar tentang syafaat? Dan ngapain Rasulullah menyembunyikan doa ya, menunda doa beliau yang makbul, yang mustajab untuk jadi syafaat bagi umat beliau di hari kiamat? Ngapain kalau enggak ada? Apakah dia lebih pintar dari Rasulullah, lebih tahu daripada Rasulullah? Apakah Rasulullah melakukan perbuatan yang sia-sia? Padahal Rasulullah mengatakan, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Semua nabi itu punya doa yang mustajab, yang pasti dikabulkan oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi sudah menggunakan doa tersebut di dunia. Wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Dan aku, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, aku ingin doaku tersebut aku tunda, aku tidak gunakan di dunia ini agar nanti jadi syafaat bagi umatku di hari kiamat. Kalau nggak ada syafaat ngapain? Pakai ditunda-tunda, pakai disimpan. Mending digunakan di dunia. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, man kadzdzaba bisyafa'ati falaisa lahu fiha nasibun. Siapa yang mendustakan adanya syafaat, maka nanti di akhirat dia enggak dapat syafaat. Kasihan. Tinggal apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dan para sahabat diikuti saja selesai. Kenapa harus punya pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, yang nyeleneh? Itu perkataan Anas bin Malik dan itu sahih sanadnya. Man kadzdzaba bisyafa'ati falaysa lahu fiha nasibun. Siapa yang mendustakan adanya syafaat, maka dia tidak akan dapat bagian sedikit pun darinya. Dan ketika sahabat Nabi mengatakan sesuatu yang meskipun mereka tidak menisbatkannya kepada Rasulullah, itu secara ilmu hadis namanya marfu' hukman. Mengatakan sesuatu yang itu tidak berdasarkan akal mereka,
mengatakan sesuatu yang gaib, permasalahan dosa dan pahala, permasalahan kejadian-kejadian yang ada di hari kiamat, maka itu dihukumi sebagai marfu' hukman. Itu marfu' secara hukum. Jadi mereka mengatakan seperti itu pasti dari Rasulullah. Ya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, ini panjang banget ini. 1,5 lembar. Hadisnya 1,5 lembar. Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirati. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, yang beriman, apabila dia telah selesai hidupnya di dunia, maksudnya dia sudah meninggal dunia, wa iqbalin minal akhirati, dan dia mulai hidupnya di alam akhirat. Jadi ketika orang itu sudah meninggal dunia, itu berarti hidupnya di alam akhirat sudah dimulai. Jadi akhirat itu tidak hanya hari kiamat. Lakin kan ini masih di dunia. Nah, kiamatnya seseorang itu adalah ketika dia meninggal. Maka ketika seorang meninggal dunia, dia sudah memulai perjalanan hidupnya di akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuh. Ya. Ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka turun kepadanya malaikat, ya, satu malaikat dari langit, bidul wujuh, yang wajahnya ini cerah, berseri, yang putih bersih. Ka'anna wujuhahum syams, seakan-akan wajah mereka ini adalah wajah-wajah yang secerah matahari, ya, seputih matahari. Ma'ahum kafanun min aknafil jannati. Mereka ini membawa kafan dari kafan-kafannya surga. Wa hanutun min hanutil jannati. Dan mereka membawa parfum, ya. Hanut itu kata Syekh Al-Albani adalah parfum yang khusus diberikan bagi orang yang meninggal di kain kafan mereka. Jadi nggak dipakai ke masjid, nggak dipakai ke kajian, nggak. Biasanya itu khusus hanya diberikan bagi orang yang sudah meninggal dunia untuk memberikan wewangian pada kain kafannya. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Jadi sampai para malaikat ini duduk, ya, mereka duduk pada jarak antara malaikat tersebut dengan orang yang meninggal ini sejauh mata memandang. Jadi mereka menunggu, malaikat-malaikat tersebut menunggu di kejauhan dari tempatnya orang yang meninggal tersebut, seorang mukmin, sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang itu seberapa sih? Pokoknya kalau seorang memandang pada tempat yang jauh, di sana ada orang, dan orang tersebut dia tidak bisa ketahui laki-laki atau perempuan, maka itu sejauh mata memandang. Jadi misalnya dari sini mandang kemana, yang itu tempat kosong itu, di sana ada seorang yang dia tidak bisa ketahui itu laki-laki atau perempuan, itu sejauh mata memandang seperti itu. Nah, kira-kira seberapa? Ya nggak tahu. Ya kira-kira seperti itulah. Pokoknya nggak bisa diketahui dia laki-laki atau perempuan. Kalau masih bisa diketahui, oh itu yang di sana itu seorang perempuan misalnya. Nah, itu berarti belum sejauh mata memandang. Kalau sampai nggak diketahui, itu berarti sejauh mata memandang. Ya mungkin satu
1 mil ya mungkin ya. Wallahu alam. Tsumma yaji'u malakul mauti alaihi salam. Kemudian datang kepada hamba yang beriman tersebut malaikat maut ya, malaikat maut alaihi salam. Jadi di hadis-hadis itu biasanya disebut malaikat maut. Di Al-Qur'an juga malaikat maut. Kemudian asal dari penamaan malaikat, siapa Pak yang nyabut nyawa itu siapa? Israel. Itu wallahu alam, itu ada sebagian ulama yang mengatakan itu nama-nama Israiliyat. Nama-nama dari Israiliyat. Tapi wallahu alam insyaallah juga tidak masalah ya, karena banyak nama-nama yang kita kenal di dalam kisah-kisah itu dari Israiliyat. Di dalam Al-Qur'an enggak ada, di dalam hadis juga enggak ada. Insyaallah itu tidak masalah. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Kemudian malaikat maut tersebut duduk di samping kepalanya, di sebelah kepalanya. Fayaqulu, lalu malaikat maut tersebut mengatakan, ayyatuhan nafsul thayyibah. Di dalam riwayat yang lain, ayyatuhan nafsul mutmainnah ya. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin. Keluarlah ya engkau, jiwanya ya, maksudnya ruhnya, keluarlah engkau kepada ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala fatakhruju tasilu kama tasilul qadratu min fi siqa. Maka ruh tersebut, nyawa tersebut keluarnya mengalir seperti air yang menetes dari satu wadah. Menetes itu pelan-pelan, menetes ngalir ya, tasilu mengalir pelan-pelan. Apalagi cuma satu tetesan ya, pelan-pelan. Fayakhudhuha, lalu malaikat maut tersebut mengambil ya, roh tersebut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Maka ketika dia mengambilnya, atau para malaikat tersebut memegang roh tersebut, menerima roh tersebut, maka mereka tidak membiarkannya sekejap mata pun kecuali diambil oleh yang lain. Jadi kecuali malaikat yang lain mengambilnya. Jadi cepat ya. Ibaratnya lanturan lah, dilanturkan antara malaikat ini, dan cepatnya tidak mungkin atau tidak sampai mereka ini memegang sekejap mata kecuali sudah diambil oleh malaikat yang lain. Fayaj'aluha fi dzalikal kafani wa fi dzalikal hanud. Maka mereka meletakkannya pada kain kafan dari surga tadi dan pada hanud ya, maksudnya kain kafan yang sudah dilumuri dengan parfum yang namanya hanud itu tadi. Wa yakhruju minha ka'adyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Maka dari roh orang mukmin tersebut keluar atau semerbak bau yang sangat wangi seperti wanginya misik ya, kasturi yang pernah ditemukan atau pernah tercium di atas bumi ini. Jadi yang pernah tercium atau pernah didapati di atas dunia ini. Qala, perawi berkata, fayas'aduna biha. Afan ya, Rasulullah mengatakan fayas'aduna biha.
Lalu para malaikat ini membawa naik roh tersebut. Fala yamuruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ruhu thayyib. Maka tidaklah roh tersebut melewati malaikat-malaikat yang ada di langit kecuali para malaikat tersebut mengatakan ma hadza ruhut thayyib. Ini rohnya siapa? Roh yang baik ini rohnya siapa? Fayaquluna, maka mereka para malaikat tersebut mengatakan fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Ini adalah rohnya fulan bin fulan dan dia dinamakan dengan nama yang terbaik yang dia dipanggil dengan nama tersebut di dunia. Ya mungkin dari ini juga diambil dari sumbernya atau pendalilannya dari sini. Ada orang yang sempat terkenal ya sebagai ustadz, punya bisnis nama ruh. Bisnisnya nama ruh, Pak. Jadi nanti roh ini harus diakikoi. Jadi akikoh itu enggak hanya ketika lahir, tapi roh ini juga harus diakikoi karena roh ini punya nama tersendiri. Lah kalau pengen tanya namanya, ya bayar. Ya, jangan cuma tanya tok. Gitu. Lah itu bisnisnya itu. Bayar nanti sama akikoi rohnya ini. Pernah dengar enggak itu? Enggak pernah dengar nih. Wah ya Allah, berarti saya sing dengar macam-macam itu. Ya alhamdulillah jenengan enggak pernah dengar. Sekarang kayaknya enggak terlalu tenar lah. Itu benci banget sama Syekh Albani. Doktor ya, doktor. Tapi sama alma maternya enggak diakui. Yang ini loh Pak, biasa nyebut-nyebut Nabi Khidir lah. Kenapa kok orang-orang sufi yang ekstrim, yang tasawuf yang ekstrim ini sering bawa-bawa Nabi Khidir? Kenapa sih? Karena Nabi Khidir itu bebas syariat. Nabi Musa saja nggak bisa ngatur Nabi Khidir, apalagi manusia. Nah, itu yang mereka jadi tujuan itu. Makanya orang-orang sufi yang ekstrim itu pasti bawa-bawanya Nabi Khidir. Ya. Bahkan mereka mengatakan yang saya sebut tadi, dia pernah mengatakan Nabi Khidir itu lebih mulia dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dapat wahyu itu melalui perantara malaikat Jibril. Kalau Nabi Khidir enggak pakai perantara, langsung. Ya, kan yang langsung sama pakai perantara lebih tinggi yang langsung. Ya, itu kata dia. Jadi dia katakan nama kita ini belum tentu cocok dengan nama roh kita. Ya. Nah, ini masalah kalau nggak cocok kata dia loh ya. Ini kalau nggak cocok nama kita dengan nama roh kita, ini bermasalah ini. Apalagi namanya gonta-ganti gitu. Namanya berapa orang jadikan satu. Kayak namanya orang-orang sekarang, anak-anak sekarang kan nama berapa orang 4, 5 jadi satu. Nah, ini kemungkinan nggak cocok sama nama rohnya ini lebih besar. Nah, itu bermasalah kata dia. Maka kalau ingin tahu nama rohnya siapa, ya morose gitu. Datang, kemudian nanti diperintahkan untuk mengakikoi roh tersebut. Jadi kita diakikoi ketika lahir, tapi roh juga harus diakikoi. Ya, bisnis akikoh roh ini. Ini kayaknya peluang yang bagus ini. Kalau akikoh ini udah banyak ini, tapi akikoh roh ini loh. Ini tadi kan dia dipanggil dengan nama, dari nama yang terbaik, roh tersebut dipanggil dengan nama yang terbaik. Ya, mungkin ya Allah alam dia karena nggak nyebut dalilnya, nggak ada dalil kok. Biasanya orang-orang yang membuat bid'ah itu amalan dulu baru cari dalil. Nanti dalilnya golek gesek gitu loh. Carikan dulu, pokoknya amal dulu. Nanti dalil carikan gampang gitu. Dicocok-cocokkan gampang. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu dalil baru amalan. Ini masih panjang banget ini, udah siang.
Ya mungkin demikian ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Allahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.